Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman yang seprofesi di Giling Padim ini. Oke, hari ini saya akan memberikan sedikit informasi atau ilmu, salah satu ilmu agar giling padi mini milik kita tidak mudah macet. Oke, langsung aja yuk kita explore dulu. Oke, yang harus kita perhatikan yang lebih utama itu ini di bagian ini ya, di bagian fan bell. Jadi fan bell ini tidak boleh kendor, jadi fan bell harus posisi kencang. Nah, ini kan posisi kencang nih, sampai kayak gini, nggak bisa ditarik kayak gini, nggak bisa dipencet. Ini yang pertama. Nah, jadi untuk posisi fan bell itu nggak harus sama seperti yang punya saya ini ya. Di posisinya kan punya saya kayak gini, ini saya pasang di sini, nah, baru naik ke sini. Jadi ini nggak harus seperti ini. Dengan syaratnya harus apa? Ini puli antara diesel puli ini sama diesel ini harus jenisnya harus sama. Ukuran, kalau masalah ukuran biasanya di sini lebih besar, puli yang ini lebih besar. Hanya saja harus menyesuaikan puli yang di sini, ini bawaan ini puli A. Seumpama ini puli A, terus yang di sini harus dicarikan puli modifikasi yang A juga. Jadi untuk kalau kita pas giling ini dibuka full pun nggak masalah. Ini kan tadi juga saya habis giling. Kalau ini kendu, ini nanti yang terjadi akan mudah macet saat diisi gabah. Dan yang kedua, kalaupun nanti ini kendu tapi tetap bisa dipakai giling, ini biasanya untuk teman-teman pemula yang nggak tahu ya, ini biasanya tidak dibuka full. Alhasilnya itu akan jadi lebih lama dan juga lebih rusak di bagian dananya ya, rusak di bagian bahan bakarnya itu. Jadi lebih baik gunakan pengaturan ini fan bell harus kencang. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk memberikan ilmu-ilmu pada kalian semua. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih di mesin tipe KD350 ya, mahkota. Biasanya kendala macet yang sering dijumpai selain basah ya, selain gabahnya basah, biasanya adalah kendala kotoran yang menumpuk di bagian bearing. Nah, di sini nih. Kalau misalkan mesin sudah dipakai kurang lebih 2 mingguan, biasanya akan mulai terasa berat. Nah,
biasanya ada di sini. Nah, kalau ini biasanya kan ada bautnya ya, buka aja dicoba. Ntar kurang fokus ya. Kurang fokus. Nah, biasanya ada di bearing ini. Kalau misalkan gabahnya kering tapi masih macet, coba dicek di sini. Nah, di sini biasanya ada baut 3 biji ya, baut 8. Langsung buka aja. Biasanya kalau misalkan kotor ini langsung kelihatan. Nah, nanti dilepas, ada bagian karetnya ya. Karet tutup bearing dilepas di sini pasti menumpuk bagian-bagian kotornya. Selain di sini yang mengakibatkan kemacetan saat penggilingan adalah pembukaan ini. Jangan terlalu lebar. Nah, saya biasanya segini ukurannya untuk kegiatan sehari-hari dalam penggilingan. Biasanya segini cukup lancar, dan ya maklum mesin kecil ya, keluarnya kecil lumayan lah. Kalau dibukanya full atau setengah lebih segini, padi yang kurang kering biasanya langsung kerasa berat dan selanjutnya macet, apalagi kalau dibuka full. Nah, jadi saya menggunakan ini adalah segini kurang lebih lah. Ini lancar, pengeluarannya juga lancar. Dan selanjutnya hal yang mengakibatkan macet adalah penbel nih. Penbel yang terlalu kencang. Jadi penbel yang terlalu kencang ini bisnya disetelnya di bagian sini ya. Di sini nih untuk pengaturan kencangan. Jadi jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor juga nih. Nanti kelihatan. Jadi masih ada jarak. Nah, kalau di ini segini nih. Jadi kalau terlalu kencang biasanya itu juga yang mengakibatkan macet. Soalnya mesinnya berat, terus putarannya melambat, nanti ada penumpukan di sini. Akibatnya macet juga. Nah, jadi bearing yang kotor, terus pembukaan pemasukan gabahnya terlalu besar, terus kekencangan penbelnya jangan terlalu kencang. Dan yang saya pakai adalah suara motor. Agar tidak selalu macet, saya pakai kecepatannya kecepatan full di mesin ini. Saya pakai mesinnya tipe ini LGX 160. Harusnya sih di belanjanya itu harusnya pakai mesin yang GX 200. Jadi saya pakainya ini bekas setiman ya, bekas cuci motor, mesin cuci motor. Saya pakainya ini. Saya pakainya di full. Nah, lang sampul kurang sedikit segini. Dari full. Nah, terus yang terakhir yang sering mengakibatkan kemacetan biasanya ada di pisau. Saya pakai setelan 3 mili dan hasilnya untuk 2 kali penggilingan bagus. Kalau misalkan pisaunya terlalu rapat, biasanya itu juga yang mengakibatkan macet. Nah, saya pakainya segini 3 mili nih. Oke, nah, rata-rata harus dibersihkan ya. Tuh, ini bekas tadi pakai. Jadi bearing yang ini kotor ini akibat, nah ini debu-debu yang seperti ini masuk ke dalam, masuk ke bagian dalam nih.
akhirnya mau keluar ke sini karena ada penumpukan, akhirnya jadi sering macet. Biasanya macet akibat bearing kotor ini setelah pemakaian 2 minggu sampai 1 bulan. 1 minggu pertama ya lancar-lancar aja, selanjutnya mulai agak berat-berat. Bisa dicek di bagian ini. Set. Nanti ada 3 baut 8, tinggal dibuka aja, dilepas ini, terus ini dibersihin. Kalau ini harus sering-sering dibersihin ya, setidaknya setiap 2 hari sekali ini bisa dilepas, dibuka. Nah ini. Oke, mungkin itu aja sih yang kendala yang biasanya setiap hari saya temukan. Enggak setiap hari sih, mungkin ada hari-hari tertentu yang mungkin macet juga, selain pada kondisi gabahnya basah. Biasa kalau gabahnya basah mesinnya suka berat dan macet, tapi kalau misalkan gabahnya kering masih macet, bisa dicek bagian ini tidak boleh ini tidak boleh terlalu lebar, dibersihkan bagian bearing, dan ini dilihat kekencangannya, jangan terlalu kencang. Soalnya kalau kencang ini mesin jadi berat, terus ke bearing juga bisa panas, gampang aus, dan harus sering ganti. Nah, mungkin itu aja dari saya tentang mesin giling mahkota tipe KD 350 SK. Sekamnya bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.